Haleluya. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 126. Mazmur 126 ayatnya, Mazmur 126 kita akan lihat ayat 4 dan ayat yang sampai ayat yang ke-6. 126 ayat 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita bisa baca dari tempat kita masing-masing. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan karena kita bisa bersama-sama dalam ibadah di pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ini adalah Mazmur yang disebut dengan Mazmur Siara. Orang-orang Israel pada setiap waktu-waktu tertentu, mereka dari berbagai tempat akan menuju ke Yerusalem dan mereka akan mendaki Bukit Sion atau Yerusalem dan juga tangga-tangga Bait Allah. Nah, kemudian mereka biasa menyanyikan lagu-lagu. Itu yang disebut dengan nyanyian siara. Mereka dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Mazmur 126 ini termasuk Mazmur siara, di mana orang Israel sambil menyanyikan Mazmur ini mereka menaiki Bukit Sion dan tangga-tangga di Bait Allah. Nah, tetapi dari Mazmur ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita juga sebagai orang percaya bisa memiliki pengharapan sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Kita memiliki pengharapan sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Ada orang di saat senang atau tidak ada persoalan atau tidak ada pergumulan semangat sekali. Tetapi ketika persoalan, pergumulan, masalah, tantangan datang, dia tidak semangat lagi, tidak mau memuji Tuhan atau tidak bersemangat lagi, bahkan cenderung mungkin bisa-bisa luntur imannya. Tetapi ada juga orang yang sebaliknya, ketika senang semua tercukupi, kuat, sehat, lupa Tuhan. Dan seharusnya sebagai orang Kristen dalam situasi apapun, sebagai orang percaya kita harus tetap komitmen, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Susah ataupun senang, tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam pergumulan atau tidak, kita harus tetap percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tiga ciri orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Dari Mazmur 126 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Yang pertama, ciri pertama orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi sekalipun di tengah pergumulan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dia dalam keadaan senang, tetap dia mengandalkan Tuhan. Ciri yang pertama adalah dia pasti berdoa. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan pasti berdoa. Kalau kita lihat Mazmur 126 ayat 1 sampai 3, di mana ada latar belakang, mereka menceritakan tentang perbuatan Tuhan masa lalu. Perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan mereka pada waktu-waktu yang lalu. Tadi waktu mempersiapkan khotbah ini saya mengingat bagaimana Tuhan itu begitu ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Dan saya membayangkan diri saya sekarang ini kok ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, pengalaman masa lalu mereka yang begitu luar biasa ada, dan mereka mengatakan bahkan ketika Tuhan menolong mereka seperti mimpi. Wah, kok bisa ya? Tetapi dalam Mazmur ini ayat yang keempat, doanya jadi lain. Ini mereka menangis, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi artinya apa? Pokok-pokok doa atau doa itu yang pertama-tama kita bisa mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Tetapi yang kedua, kita juga harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di sini mereka berseru, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Tetapi dalam
seruannya itu adalah seruan yang penuh keyakinan. Seperti memulihkan batang-batang air di tanah Negeb. Tanah Negeb ini adalah tanah yang kering tandus, tiada berair. Tetapi ketika ada hujan sedikit, akan ada aliran-aliran air akan mengalir dari tanah Negeb itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih sayang dan berkat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, kalau kita betul-betul berpengharapan, berdoa, curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah pasti berusaha. Pasti berusaha. Ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ini gambaran keadaan mereka yang sangat sulit, begitu sulit. Tetapi mereka tetap menabur di tengah-tengah pergumulan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih sayang dan berkat Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita harus terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan, tetapi di tengah pergumulan ini harus tetap berusaha. Menabur. Saudara-saudara, pergumulan, persoalan, tantangan atau penderitaan bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus berusaha. Di tengah-tengah pandemi corona ini, COVID-19, kalau kita melihat di postingan-postingan di Facebook atau di media online, banyak orang mengeluh dan seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, keluhan kita ada caranya, yaitu curhat kepada Tuhan. Yang pertama tadi berdoa. Tapi yang kedua, orang yang berpengharapan, dia pasti berusaha. Berusaha apa? Banyak. Kita berusaha di tengah pergumulan kita sakit, mungkin kita berusaha untuk memperoleh kesembuhan itu, atau kita untuk mencukupkan kebutuhan kita berusaha. Saya ingat pada waktu awal-awal pandemi ini, tahun lalu, saya dan istri, kami bertanam di karung, bercocok tanam di karung, dan puji Tuhan, sekarang sudah mulai menuai, baik untuk ternak kami, tetapi juga karena tanam petatas, sudah makan petatas, tanam rica, sekarang rica ada banyak di rumah. Siapa yang mau pergi petik, kalau mungkin ada yang mau pergi jalan di Sowi, bisa petik, tapi 10 saja. Dan saudara, jadi kita harus berusaha, apapun harus kita berusaha, bukan hanya usaha seperti itu, tapi yang saya maksudkan adalah secara umum, mencari wajah Tuhan, karena ciri orang berpengharapan adalah selalu berusaha. Yang ketiga adalah yakin. Nah, ini ungkapan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada kata apa di situ? Coba kita lihat. Ada kata apa yang menjelaskan tentang keyakinan? Ada kata apa? Ayat 5 dulu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Jadi akan menuai dengan sorak-sorai. Kemudian ayat 6. Ayat 6 kata apa yang menjelaskan tentang keyakinan? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, apa? Pulang. Pasti pulang. Jadi tiga ciri orang yang berpengharapan. Satu tadi apa? Dia pasti berdoa, selalu berdoa. Yang kedua, ciri orang yang berpengharapan tadi apa? Selalu berusaha, pasti berusaha. Yang ketiga, orang yang berpengharapan dalam Tuhan pasti yakin. Yakin apa? Yakin bahwa doa kita didengar, yakin bahwa usaha kita diberkati. Yakin apa? Yakin bahwa Tuhan yang pegang kendali. Segala sesuatu ini dalam kendali Tuhan. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Ya. Tetapi semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi? Yakin apa? Yakin yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau menaruh harapan itu masa lalu atau masa sekarang atau masa yang akan datang? Masa yang akan datang, ya toh? Jadi di tengah pergumulan, persoalan, tantangan sekarang ini, kita taruh harapan kepada Tuhan di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiga ciri orang berpengharapan: pasti berdoa, pasti berusaha, dan pasti yakin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita memuji Tuhan, kita agungkan dan muliakan Dia dengan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus.
Sekalipun di tengah persoalan tantangan, tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita,